1.500 botol dan 47 jerigen minuman keras dirazia Polrestabes Bandung di beberapa titik di wilayah hukum Kota Bandung. Jembatan Rawayan sepanjang 120 meter, penghubung dua kecamatan di Desa Guna Mekar, Kecamatan Bumbulang, Garut, Jawa Barat, ambruk akibat hujan deras. Pelaksanaan pembagian makan bergizi gratis terus dilaksanakan serentak di berbagai daerah, dengan sasaran mulai dari SD, SMP, SMA, dan pesantren. Sampurasun. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Sukabumi kembali hadir menemani ruang informasi Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Anissa Nurul Fitriani, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, 1.500 botol dan 47 jerigen minuman keras dirazia Polrestabes Bandung di beberapa titik di wilayah hukum Kota Bandung. Razia ini merupakan upaya Polrestabes Bandung dalam mendukung terciptanya kondusivitas menjelang bulan suci Ramadan. .500 botol dan 47 jerigen minuman keras dirazia Polrestabes Bandung di beberapa titik di wilayah hukum Kota Bandung. Razia ini merupakan upaya Polrestabes Bandung dalam mendukung terciptanya kondusivitas menjelang bulan suci Ramadan. Kasat Narkoba Polrestabes Bandung AKBP Agason Jaya mengatakan, razia ini berhasil mengamankan ratusan botol minuman keras yang ditemukan di beberapa toko yang menjual minuman keras di wilayah Flyover Kopo dan Jalan Lewi Panjang, Kota Bandung, Jawa Barat. Beserta jajaran Polrestabes Bandung atas perintah Bapak Kapolrestabes Bandung agar melaksanakan penindakan terhadap penjualan minuman beralkohol yang tentunya tidak sesuai dengan ketentuan. Dan kebetulan tadi kita melaksanakan penindakan di daerah Lewi Panjang, terdapat 7 toko yang kita tindak, dan dari 7 toko tersebut kita dapat menyita 1.500 kurang lebih 1.500 botol minuman beralkohol dan juga yang masih di dalam kemasan jerigen dan drum. Itu terdapat 47 jerigen. Selain itu, untuk pengembangan lebih lanjut, polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap penjual minuman keras. Kasat Narkoba juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi minuman keras demi menjaga keamanan dan kesucian bulan suci Ramadan. Abdur Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. 2 kelompok berandalan bermotor terlibat bentrok di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Cikole, Sukabumi, Jawa Barat. 2 orang pelaku berhasil diamankan kepolisian beserta 2 buah barang bukti, berupa sebilah golok dan 1 unit sepeda motor. Jajaran Satreskrim Polres Sukabumi Kota berhasil mengamankan AA dan FF, anggota berandalan bermotor yang terlibat bentrokan di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kejadian tersebut sempat terekam oleh warga yang berada di lokasi kejadian. Videonya pun sempat viral di media sosial. Menurut AKBP Rita Suwadi, Kapolres Sukabumi Kota mengatakan, peristiwa tersebut bermula saat gerombolan bermotor XTC sedang berkumpul di area pedestrian Ahmad Yani. Kemudian datang segerombolan geng motor Briges dari arah Sukaraja menuju Cisaat mengacungkan senjata tajam dan bendera. Merasa tak terima, kelompok XTC tersebut langsung mengejar kelompok Briges dan bentrokan pun tak terhindarkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya bentrokan berandalan bermotor di Jalan Ahmad Yani nomor 130, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole. Kemudian dengan segera kami bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian. Kami telah mengamankan para berandalan bermotor tersebut, lalu memintai keterangan kepada saksi-saksi. Kemudian membawa gerombolan bermotor tersebut ke Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota guna dilakukan tes urin.
Saat ini kepolisian masih mendalami kasus tersebut dengan memintai keterangan para saksi dan 2 pelaku yang sudah diamankan. Sementara itu dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 2 buah barang bukti berupa 1 bilah golok dan 1 unit kendaraan bermotor. Andres Mohtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, jembatan Rawayan sepanjang 120 meter penghubung 2 kecamatan di Desa Guna Mekar, Kecamatan Bungbulan, Garut, Jawa Barat, ambruk akibat hujan deras. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. padat, Kebakaran menghanguskan 4 kios di jelas, Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Penghujung malam sebelum hari berganti, lengkapi referensi dengan update perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat gagalkan aksi kawanan begal yang hendak mencuri kendaraannya. Sebuah mobil milik kepala desa terbakar saat terparkir. Kompas Malam. Ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih serta dengan Dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani. 2 pria diringkus setelah melakukan aksi penjambretan di Jalan Soma di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung yang berhasil terekam kamera pengawas. Seorang korban menderita luka di bagian lengannya setelah berupaya mempertahankan tasnya yang akan dirampas oleh pelaku.
Inilah video rekaman kamera pengawas saat dua pria melakukan aksi penjambretan terhadap seorang wanita di Jalan Soma di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung. Korban yang saat itu hendak berangkat bekerja ke salah satu SPBU di kawasan Kiara Condong, secara tiba-tiba dipepet oleh sepeda motor yang ditumpangi kedua pelaku, yang kemudian mengambil paksa tas korban. Korban yang berupaya mempertahankan tas miliknya mengalami luka pada bagian lengan akibat sabetan senjata tajam salah satu pelaku. Berbekal rekaman kamera pengawas, kedua pelaku masing-masing CA dan SP diciduk petugas unit reskrim Polresta Kiara Condong sehari pasca penjambretan terhadap korban. Tergambar bahwa memang benar kedua tersangka yaitu selama CA dan SP itu merencanakan akan melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan. Jadi mereka berjalan hari Sabtu tersebut sudah membawa alat dengan motor dan juga alat golok dini hari ingin mencari sasaran, yaitu sasaran seseorang atau wanita di tempat sepi untuk melaksanakan pencurian dengan kekerasan. Akibat perbuatannya tersebut, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 1 tentang pencurian kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Abdur Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jembatan Rawayan sepanjang 120 meter penghubung dua kecamatan di Desa Gunamekar, Kecamatan Bumbulang, Garut, Jawa Barat, ambruk akibat hujan deras yang mengakibatkan Sungai Cirompang meluap. Inilah video amatir saat merekam detik-detik jembatan Rawayan di Desa Gunamekar, Kecamatan Bumbulang yang merupakan penghubung Kecamatan Mekar Mukti dan Kecamatan Bumbulang, ambruk diterjang banjir akibat meluapnya Sungai Cirompang. Jembatan Rawayan sepanjang 120 meter tersebut merupakan jalan alternatif dan menjadi salah satu akses yang setiap harinya dilalui warga untuk ke sawah, kebun, bekerja, aktivitas ke pasar hingga menjadi jalan menuju sekolah. Akibat jembatan yang belum selesai diperbaiki, warga harus berputar arah dengan jarak yang cukup jauh. Bahkan petugas dan warga setempat pun bergotong royong mengevakuasi warga yang sakit dengan cara ditandu melewati sungai yang sudah surut. Jembatan ini yang menghubungkan antara Kecamatan Bumbulang dengan Mekar Mukti, tepatnya di Kampung Wangun dan Jayabaya, seperti itu. Panjang rencana kemarin yang akan diperbaiki itu adalah 120 meter, Pak. 120 meter. Akses warga ini sekarang ada dua alternatif. Pertama, mereka berputar sekitar kurang lebih 7 kilo ke sisi yang lain, ke jalan alternatif yang lain, atau menuruni sungai itu apabila dalam keadaan kering. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, pelaksanaan pembagian makan bergizi gratis terus dilaksanakan serentak di berbagai daerah dengan sasaran mulai dari SD, SMP, SMA, dan pesantren. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV.
Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Banjir masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur itu. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Memasuki hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga BMKG? Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampan pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sukabumi bersama saya Anissa Nurul Fitriani. Hindari musim paceklik, Indra Risandi, seorang petani muda asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dedikasikan dirinya untuk sejahterakan para petani dan ingin membuktikan bahwa pertanian bisa menjadi masa depan yang cerah dan menjanjikan. Ragamnya musim di Indonesia membuat sejumlah petani mengalami krisis pada saat musim panen. Musim paceklik bisa menjadi mimpi buruk bagi para petani, namun dengan fakta tersebutlah Indra Risandi, seorang petani muda asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, memutuskan untuk mendedikasikan dirinya pada profesi petani dan berjanji untuk mesejahterakan para petani. Dengan luas lahan sekitar 2 hektar, Indra Risandi bersama kelompok Tani Langit Firdaus membuat sistem multikultural yang tidak berfokus pada satu komoditas saja. Sistem ini dipilih karena fakta di lapangan petani menghadapi fluktuasi harga yang tidak stabil, yang pada akhirnya di tiap tahun menghadapi paceklik karena menanam satu komoditas saja. Agar para petani bisa bebas dari ketidakpastian harga, Indra pun menanam tanaman yang bisa dipanen bulanan juga tahunan. Kopi menjadi komoditas utama yang bisa dipanen per tahun. Tanaman kopi dipilih karena memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dengan harga yang terus naik di setiap tahunnya. Kopi pun menjadi komoditas terbesar kedua di Indonesia dengan kebutuhan pasar secara global. Setelah saya terjun ke pertanian, banyak persoalan. Yang pertama mengenai tentang ketidakpastiannya harga hasil dari pertanian. Maka dari itu kami mulai tertantang dan memang ingin mendedikasikan ke dunia pertanian dan ingin membuktikan bahwa bergelut di pertanian itu bisa menjadi masa depan yang cerah dan memang secara perekonomian cukup menjanjikan. Selain itu, di setiap tahun Indra membuat program jangka panjang, yakni pemberian 10.000 pohon bagi teman petani yang menanam tanaman hortikultura dengan kemiringan 30 derajat untuk menjaga tanah agar tidak erosi dan longsor. Indra pun berharap ke depannya akan banyak generasi muda yang terjun ke dunia pertanian. Anissa Fitriani, Andres Muhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, petugas Puskesmas Lewi Goong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, berikan kejutan pada seorang ibu dan anaknya yang berulang tahun
dengan mendatangi langsung rumahnya untuk memberikan pelayanan prima cek kesehatan gratis, sesuai dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Berbeda dari yang lain, petugas Puskesmas Lewi Goong, Garut, Jawa Barat bersama unsur Forkopimcam mendatangi langsung rumah seorang ibu yang baru melahirkan anak ketujuhnya. Bayi yang baru berumur 2 hari yang diberi nama Muhammad, anak dari Safitri, keduanya berulang tahun pada bulan Februari. Sesuai dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto, bayi dan ibunya mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis dari Puskesmas Lewi Goong dengan cara jemput bola. Petugas sebelumnya mendaftarkan diri melalui aplikasi Satu Sehat dan kemudian mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis dari petugas puskesmas. Safitri, ibu dari sang bayi, mengaku terkejut didatangi oleh sejumlah petugas. Dirinya sangat bahagia mendapatkan secara langsung pelayanan cek kesehatan gratis di rumahnya. Baru pertama kalinya. Emang hari ini ulang tahun, Bu? Iya, ulang tahun. Ya, habis ngelahirin. Ini juga kebetulan bareng sama hari ulang tahun ibu ya? Iya. Sama anaknya juga sama? Iya, sama. Baru pertama kali ulang tahun dirayain sama puskesmas. Tensi, berat badan, terus diambil darah. Sementara itu, Kepala Puskesmas Lewi Goong, Yuyun Suhendradeni, mengatakan pihaknya melakukan jemput bola kepada warga yang kebetulan berulang tahun untuk dilakukan cek kesehatan gratis. Hal ini pun sebagai bagian dari sosialisasi program Astacita Presiden Prabowo Subianto guna mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aplikasi mobile Satu Sehat. Kegiatan cek kesehatan gratis pada warga yang kebetulan hari ini ulang tahun. Karena ini program baru pemerintah, tentu kami harus mensikapi. Nah, kebetulan kita juga ada Bu Camat, ada dari TNI Polri juga ikut bergabung dan sekaligus mensosialisasikan program kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis untuk warga masyarakat. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Pelaksanaan pembagian makan bergizi gratis terus dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah. Di Jawa Barat, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terus melaksanakan program pemerintah pusat dengan mengakomodir program MBG ke sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, dan pesantren. Beginilah persiapan makan bergizi gratis atau MBG yang dilaksanakan di Lanud Hussein Sastranegara. Terlihat relawan dengan cekatan mempersiapkan paket makan bergizi gratis yang akan dikirimkan ke sekolah-sekolah di sekitar Lanud Hussein Sastranegara, Bandung. Pengiriman di Dapur Sehat Anak Bangsa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Hussein Sastranegara, Bandung sampai saat ini terus dilakukan. Bahkan sejak dimulainya MBG pada 6 Januari 2025 lalu, hingga saat ini sudah 100.000 lebih paket makan bergizi gratis didistribusikan ke sekolah SD, SMP, dan SMA yang ada di Kecamatan Cicendo. Sebagai bentuk rasa syukur, Satuan Layanan Pemenuhan Gizi Lanud Hussein Sastranegara menggelar syukuran potong tumpeng oleh Lanud Hussein Sastranegara Kolonel Perbang Alfian. Setiap harinya kita memproduksi 3.432 sehingga sejak tanggal 6 kita sudah beroperasi sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai saat ini kita sudah mendistribusikan lebih dari 102.900 paket makan siang bergizi. Adapun sekolah adalah maksimum 15 menit dari Satuan Pelayanan Gizi di Lanud Hussein ini. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang ada di Lanud Hussein ini merupakan kolaborasi Badan Gizi Nasional bersama TNI Angkatan Udara. Lanud Hussein Sastranegara memproduksi 3.432 makan bergizi gratis dengan melibatkan relawan yang telah mendapat pelatihan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung tentang kesehatan ataupun sanitasi dan higienisme. Abdurrahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Sukabumi dan selamat beraktivitas kembali. Saya Anissa Nurul Fitriani bersama kerabat redaksi yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarkan. Dalam Business Talk, setiap Selasa pukul 10 malam, live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan hazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Banjir masih merendam permukiman warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Ulasan peristiwa penting terkini. Berbulan-bulan warga terendam air banjir. Akibatnya kereta api tidak bisa melintasi jalur itu. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Memasuki hari ketiga, sejumlah warga kini mulai terserang penyakit kulit. Apakah ini memang sudah diperhitungkan sebelumnya, baik itu BPBD dan juga BMKG? Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi hazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 1 siang live di Kompas TV.
Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas. Setiap hari pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV.